Baik Bapak Ibu guru sekalian, saya akan bahas beberapa materi kompetensi teknis untuk guru matematika yang muncul pada hari pertama. Ini berdasarkan FR dari peserta yang menyampaikan bahwa materinya ini dan itu. Baik, apa saja materinya? Sebelum kita mulai, mari dukung selalu channel ini dengan cara klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui update terbaru dari channel Guru MTK. Terima kasih yang sudah subscribe. Baik, ini dia beberapa hal yang disampaikan oleh para FR ya, field report dari para peserta yang sudah melaksanakan tes. Oke, katanya di sini materinya, maka saya simpulkan materi yang keluar di sini tentang deret hitung, logaritma, peluang, program linear, limit, matriks, himpunan, aritmatika, segitiga, lingkaran. Mungkin aritmatika ini aritmatika sosial ya. Baik, saya akan beberapa soal-soal prediksinya dan insya Allah ini sesuai dengan FR yang diberikan oleh para peserta. Yang pertama, tentang deret hitung. Soalnya seperti ini, 3 buah bilangan berurutan yang berjumlah 12 merupakan suku-suku deret aritmatika. Jika bilangan yang ketiga ditambah 2, maka diperoleh deret geometri. Hasil kali ketiga bilangan itu adalah, nah ini tidak hanya menggunakan satu konsep, dia menggunakan dua konsep. Karena ada barisan aritmatika sekaligus ada barisan geometri atau deret geometri di sini. Baik, dari data yang pertama kita punya di sini, katanya ada 3 buah bilangan. Nah, 3 buah bilangan itu dia aritmatika. Untuk konsep aritmatika, kalau ada 3 bilangan berurutan, maka sudah pasti U2-nya itu adalah jumlahnya itu dibagi 3. Sudah pasti ya, jumlahnya dibagi 3. Maka U2 kita pasti punya 4. Ini untuk barisan aritmatika. Oke, U2-nya sudah pasti 4. Maka dari sini kita bisa tuliskan barisannya adalah bilangan yang ada di tengahnya, suku tengahnya atau U2-nya adalah 4. Suku sebelumnya pasti dikurangi dengan bedanya, 4 min B. Dan suku setelahnya adalah 4 plus B. Seperti itu ya. Kemudian, katanya bilangan yang ketiga ditambah 2. Berarti akan berubah jadi barisan geometri. Jadi yang pertama kondisinya barisan aritmatika, setelah dimodifikasi untuk suku yang ketiganya ditambah 2, maka jadi barisan geometri. Jadi begini dia, 4 min B, kemudian 4, di sini jadi 4 plus B plus 2. Maka jadilah barisan geometri dia. Atau bisa kita tuliskan barisan geometri yang dibentuknya BG itu adalah 4 min B, kemudian 4, dan 6 plus B. Selanjutnya, disinilah muncul konsep barisan geometri. Oke, pada barisan aritmatika, suku tengah itu adalah setengah daripada jumlah suku pertama dan suku terakhir. Pada barisan geometri, suku tengah pun bisa kita tentukan. Ya, bahwa U2, kasusnya di sini sebagai suku tengahnya ya, itu sama dengan akar dari, atau U2 kuadrat lah ya, jangan pakai akar deh. U2 kuadrat itu sama dengan perkalian dari suku pertama dengan suku terakhir, suku ketiganya di sini ya. Nah, suku keduanya adalah 4, berarti 4 kuadrat sama dengan suku pertamanya 4 min B dikali dengan 6 plus B. Saya sederhanakan jadi 16 sama dengan 24, kemudian min 2B, min B kuadrat. Menerwaskan jadinya B kuadrat plus 2B min 8 ya. Oke, sama dengan 0. Kita faktorkan ketemu B-nya nanti di sini ada 2, B plus 4, B min 2. Oke, sama dengan 0 kita punya B-nya sama dengan min 4 atau B-nya sama dengan 2. Oke, kedua nilai B ini akan kita pakai untuk menentukan bilangan yang dimaksud tadi. Bilangan yang dimaksud tadi adalah bilangan hasil pemisalan kita yang di awal, yang ini tadi. Oke, sekarang kita punya nilai B-nya 2. Sekarang untuk B sama dengan min 4, maka kita akan punya barisannya berapa? B-nya min 4 ya, berarti 8, 4, kemudian 0. Oke, yang diminta soal adalah hasil kali ketiga bilangan itu. Hasil kali ketiga bilangan itu. Kita kalikan yang pertama. Yang pertama kita dapat 8 kali 4 kali 0. 8 kali 4 kali 0. Oke, maka bilangan yang pertama hasilnya 0. Maka jawaban ini salah, ini salah, ini salah. Kemudian yang kedua, B-nya sama dengan 2. Berarti 2, 4, dan 6. Kita kalikan. Ini hasil perkaliannya ya. Ini juga hasil perkaliannya. 2 kali 4 kali 6. 48. Maka jawabannya, hasil kali ketiga bilangan itu adalah 0 dan 48. Jawabannya ya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah terkait dengan konsep ini tadi. Oke, konsep tentang bahwa
suku tengah dari suatu barisan geometri adalah seperti ini dia. Sedangkan suku tengah pada barisan aritmatika, kayak tadi ya, 12 saja langsung dibagi 3. Itu adalah langsung suku tengahnya, yaitu si U2-nya. Berlaku untuk yang jumlah barisan yang diketahuinya ada ganjil 3, 5, 7, maka suku tengahnya langsung bisa dicari dengan cara seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu Guru. Kita lanjut soal yang kedua tentang logaritma. Nah, konsep logaritma semuanya menggunakan sifat. Oke, mengerjakan logaritma menggunakan sifat. Tapi untuk soal ini, saya modifikasi, dia tidak hanya menggunakan sifat logaritma. Di sini kita gunakan konsep tambahan, ini tentang konsep selisih kuadrat. Ingat ya, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B, A min B. Konsep dasar ini sering banget kepake ya, baik di limit maupun di bentuk-bentuk lain. Ini awalnya memang dari bentuk aljabar, di limit sering banget dipakai juga. Di sini juga sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Perhatikan di sini. Basisnya 2, log 8, kemudian log 2 basis 2, bentuknya kuadrat. Yang bawahnya, log akar 8 basis 2 dikurangi log akar 2 basis 2. Berpola dia, ada keberpolaannya. Yang atas bentuk kuadrat bisa kita tuliskan seperti ini jadinya. Oke, ditambah. Oke, yang bawahnya, perhatikan yang bawahnya. Bagian penyebutnya semuanya menggunakan akar 8 dan akar 2. Maka mereka berpangkat setengah. Setengahnya bisa kita taruh di depan. Setengah dari log 8 basis 2 dikurangi log 2 basis 2 gitu ya. Perhatikan di sini ada yang sama kan? Nah, ini ada yang sama kan? Ini sama dengan ini. Tinggal kita coret. Oke. Log 8 basis 2 itu 3, log 2 basis 2 itu 1. Dibagi setengah. 3 tambah 1, 4. Dibagi setengah. Jadi 4 bagi setengah. Hasilnya berapa? 8. Jawabannya yang B. Oke? Jadi ada konsep tambahan, tidak hanya sekedar mengerjakan logaritma saja. Sip, gitu ya. Kita lanjut, soal yang nomor 3. Ada yang bilang juga tentang peluang. Dari salah satu peserta bilang katanya, tentang dadu itu banyak banget keluar sampai 5 soal katanya. Kayak di sini, saya akan coba satu soal saja tentang dadu yang umum keluar. Oke, pada percobaan melempar 2 buah dadu, kalau ada kata 2 buah dadu, kita langsung terbayang. Pasti ruang sampelnya 36. Oke, NS-nya pastilah 36. Kemudian, peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6. Perhatikan, tidak lebih dari 6. Tidak lebih dari 6 artinya berapa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beda dengan makna kurang dari 6 ya. Kalau kurang dari 6 berarti 5, 4, 3, 2, 1. Kalau tidak lebih dari 6, berarti 6-nya masuk. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya buat tabel seperti ini. Pada percobaan melempar 2 buah dadu, maka ruang sampelnya bisa kita tuliskan seperti ini. Maksudnya begini. Untuk 2 buah dadu, jumlah paling minimalnya adalah 2, jumlah paling maksimal mata dadunya adalah 12. Oke? Yang memiliki jumlah 2, itu cuma ada 1 pasang. Jadi banyaknya cuma ada 1. Yaitu pasangan mata dadu 1 dengan 1. Jumlahnya 2. Yang berjumlah 3, itu cuma ada 2 pasang. 1, 2, dan 2, 1. Dan seterusnya. Dia berpola. Yang berjumlah 7, itu ada 6. 1, 6, 6, 1. Kemudian 5, 2, 2, 5. 3, 4, 4, 3. Oke? Ada 6. Kemudian pas bagian 8, dia turun lagi jadi 5. Jadi berpola dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti di 7, kemudian turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Yang berjumlah 12 cuma ada 1, yaitu 6,6. Paham ya Bapak Ibu Guru ya? Sekarang yang diminta adalah yang tidak lebih dari 6. Yang tidak lebih dari 6 adalah ini semua. Oke, 6, 5, 4, 3, 2. Ada berapa jumlah mereka semua? Kita hitung di sini sampai sini. Oke? Ini dengan ini jadi 5, dengan ini jadi 10, tambah 5 lagi jadi 15. Maka peluangnya adalah peluang untuk yang jumlahnya tidak lebih dari 6, berarti yang jumlahnya 6, 5, atau gini deh. Gitu ya, jumlah tidak lebih dari 6 atau PA lah gitu kan ya. Dengan A adalah kejadian yang A itu jumlah mata dadu tidak lebih dari 6. Oke, berarti PA-nya sama dengan tadi kita punya berapa? Totalnya 15 kan? Berarti 15 per NS-nya 36. Sederhanakan sama kita bisa dibagi dengan bisa dibagi 3 dia. Ya enggak?
Bisa bagi 3, jadinya 5/12. Oke, jawabannya yang C. Jadi kalau ketemu tentang jumlah dadu, ya bisa menggunakan seperti ini. Oke, jadi nggak mesti lagi kita mendata menggunakan tabel yang 1,1, 1,2, dan seterusnya. Cukup pakai ini saja. Jadi yang berjumlah 2 cuma ada 1, dan berjumlah 12 juga cuma ada 1. Selebihnya nanti tinggal urutkan. 1 sampai dengan 6, terus turun lagi. Oke, sip, bisa dipahami ya. Lanjut, tentang program linear. Program linear juga keluar. Mungkin keluarnya nggak cuma sekedar ini, tapi soal ini soal yang bisa diujikan di UMPTN mungkin zaman dulu ya, atau SNMPTN namanya ya. Soal ini pernah keluar. Mungkin tipe seperti ini bisa jadi keluar lagi. Atau kalaupun tidak keluar, paling tidak Bapak Ibu guru bisa mengetahui bentuk sistem pertidaksamaan dari sebuah gambar yang dimaksud dengan program linear. Oke, saya kasih konsepnya begini. Kalau ada sebuah garis yang memotong di sumbu Y dan memotong di sumbu X, katakanlah memotong di sumbu Y-nya di A, memotong di sumbu X-nya di B. Maka untuk menentukan persamaan garis yang warna hitamnya, saya ganti warna hitam ya. Untuk menentukan persamaan garis yang warna hitam ini, maka kita gunakan kali silang seperti ini. A dikalikan dengan X, B dikalikan dengan Y. Maka nanti kita punya AX ditambah BY sama dengan AB. Kemudian tergantung wilayah yang dimintanya. Kalau wilayahnya ternyata ada di kanan, kalau ada di kanan garisnya ini ya, yang warna biru, maka bentuknya jadi AX plus BY lebih dari sama dengan AB. Lebih dari sama dengan, lebih darinya karena di kanan, sama dengannya karena garisnya dia full, tidak putus-putus. Kemudian kalau garisnya atau daerahnya yang diminta di sebelah kirinya, yang ini, pakai yang putih jadinya AX tambah BY kurang dari sama dengan AB. Jadi kalau kanan lebih dari sama dengan, di kiri garis kurang dari sama dengan. Nah, berkaitan dengan itu, untuk persamaan yang ada di sini, itu juga bisa kita cari. Oke, jadi yang ini, kita kasih nomor ya, yang ini dulu nih. Ini garis pertama. Sama kayak tadi caranya ya, yang ada di sumbu Y dikalikan dengan X, berarti min 4X. Kemudian 2 dikali Y, plus 2Y. Oke, kita buat sama dengan hasil perkalian yang minus 8. Garis yang kedua yang ini, oke, itu adalah min 3X, kemudian plus 3Y, kemudian sama dengan hasil perkaliannya 3 kali min 3 min 9. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan min 3. Biar hasilnya positif X-nya ya. Berarti di sini X, kemudian min Y sama dengan 3. Yang ini juga bisa kita bagi dengan min 2. Maka hasilnya 2X min Y sama dengan 4. Oke, kedua hal ini akan kita pakai untuk di penyelesaiannya. Oke, saya tuliskan di sini ya. Yang pertama tadi kita punya 2X min Y sama dengan 4. Pindah ruaskan 4-nya, jadi min 4 ya. Jadi min 4 sama dengan 0. Yang kedua, kemudian dapat kita X min Y min 3 sama dengan 0. Oke, kita cek di soal, cek di optionnya, yang bentuknya 2X min Y min 4. 2X min Y min 4, 2X min Y min 4. Cuma ada 2 option, berarti selebihnya salah ya. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Tinggal 2C dengan D. Nah, di sini dia triknya. Ketika mau menentukan penyelesaiannya, maka cari yang tandanya kurang dari sama dengan. Karena hasil penyelesaian dari 1 dan 2, itu kita ambil yang 2X min Y min 4 dikali dengan X min Y min 3, haruslah kurang dari sama dengan 0. Kenapa harus kurang dari sama dengan 0? Kita ambil wilayah yang sebelah sini. Perhatikan wilayah yang sebelah sini. Saya kasih warna kuning nih yang ini. Wilayah yang kuning itu diperoleh dari sebelah kirinya garis 2, perhatikan ya, sebelah kirinya garis 2 dan sebelah kanannya garis 1. Sebelah kiri itu kurang dari sama dengan, sebelah kanan lebih dari sama dengan. Wilayah yang warna kuning. Oke. Kemudian wilayah yang ini, warna hitam nih ya. Wilayah yang warna hitam itu ada di sebelah kanannya garis 2 dan di sebelah kirinya garis 1. Sebelah kanan lebih dari sama dengan, sebelah kiri kurang dari sama dengan. Yang satu kurang dari, yang satu lebih dari. Artinya yang satu negatif, yang satu positif. Ini pun sama. Perkalian dari negatif dengan positif, hasilnya pasti negatif. Maka dari itu, hasil perkalian dari kedua persamaan ini, kedua sistem persamaan ini ya, hasilnya pasti kurang dari sama dengan
Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, gampangnya ketika Bapak Ibu sudah menemukan ini semua, maka cari di option yang tandanya kurang dari sama dengan. Oke, jawabannya yang D. Itu triknya seperti itu. Oke, kita lanjut deh. Kalau ada yang bertanyakan silahkan kita diskusi di kolom komentar. Sip, kita lanjut yang nomor 5. Limit sekarang. Limit akar X, kemudian X min 7 per akar X min akar 7. Ada dua tipe penyelesaiannya ya. Bisa menggunakan, ada tiga cara. Bisa menggunakan kali akar sekawan, bisa dengan cara juga memfaktorkan, bisa juga dengan L'Hopital. Saya di sini pengen cara memfaktorkan saja. Perhatikan di sini, sekali lagi kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, hasilnya pastilah ya A plus B, A min B. Oke, ternyata nggak terbatas dari kuadrat. A min B pun bisa kita faktorkan. Oke, hasilnya adalah akar A plus akar B, akar A min akar B. Maka di sini kita punya X min 7 sama seperti A min B. Itu bisa kita faktorkan. Tapi sebelumnya, ciri sebuah limit itu harus kita modifikasi, baik difaktorkan kali akar sekawan atau L'Hopital, adalah ketika diuji limitnya, hasilnya 0 per 0. Kita uji dulu sebelumnya ya. Kalau 7 kita substitusikan ke sini, hasil atasnya 7 kurang 7, 0. Walaupun dia kali akar 7 jadi tetap 0. Bawahnya akar 7 kurang akar 7, 0. Bentuknya tidak tentu ya, 0 per 0. Maka itu harus kita hindari. Makanya kita modifikasi. Nah, jadi kita buat begini dia. Limit X menuju 7. Oke, di sininya akar X yang dalam kurung itu kita faktorkan jadi akar X plus akar 7, akar X min akar 7. Bawahnya adalah akar X min akar 7. Ini bisa kita coret. Oke, sekarang sisanya tidaklah menghasilkan bentuk tertentu kalau kita substitusikan limitnya. Oke, jadi hasilnya akar 7 plus akar 7. Oke, akar 7 kali akar 7, akar 7 kali akar 7. Hasilnya 7 plus 7. Sama dengan 14. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke, jawabannya yang A. Kita ganti di warna hitam. Gitu, oke. Mau pakai L'Hopital juga silahkan. Dengan cara diturunkan, atau bisa juga dengan kali akar sekawan. Tapi saya lebih biasa menggunakan pemfaktoran seperti ini. Ada cara lain, silahkan taruh di kolom komentar. Kita diskusi. Lanjut ke matriks. Oke, di sini jika A matriks 2513 dan B 5411, yang diminta determinan dari A kali B inverse. Orang normal mengerjakannya, dikalikan dulu AB-nya, kemudian diinverskan, kemudian dideterminankan. Habis waktu Bapak Ibu guru semua. Oke, menggunakan cara normal tadi habis waktunya. Kita gunakan cara tidak normal. Kita gunakan prinsipnya begini. Untuk determinan, sifatnya determinan dari A inverse itu nilainya sama dengan nilainya sama dengan 1 per determinan A. Oke, ini yang pertama sifatnya. Yang kedua, kalau determinan dari perkalian dua buah matriks, itu sama seperti perkalian determinan masing-masingnya. Determinan A dikali determinan B. Sekarang kita gabungkan 1 dengan 2. Kalau kita punya determinan A kali B yang diinverskan, berarti sama saja seperti 1 per determinan A kali B. Dan determinan A kali B itu adalah 1 per det A dikali det B. Kita nggak mesti repot-repot mencari perkalian A kali B, kemudian menginverskannya, kemudian baru mendeterminankannya. Habis waktunya. Kita cukup gunakan ini saja. Ternyata determinan AB inverse itu cukup 1 per determinan A dikali 1 per determinan B. Determinan kan gampang ya? 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1. Berarti 6 dikurangi 5. Determinan B 5 kali 1 kurang 4 kali 1. Berarti 5 dikurangi 4. 1 per 6 kurang 5, 1. 5 kurang 4, 1. 1 ternyata Bapak Ibu Guru jawabannya yang C. Singkat sekali kan? Hati-hati. Determinan semuanya biasanya menggunakan sifat. Ini hanya 2 di antara beberapa sifat yang lainnya. Masih ada sifat yang lainnya. Contohnya sifat 3 begini. Kalau Bapak Ibu Guru mendapatkan determinan K sebuah konstanta K dikali dengan A. Oke, katakanlah A transpos. Maka ini bisa kita tuliskan jadi K pangkat ordonya. Kalau A-nya ordonya 2 kali 2, maka N-nya pangkat 2. K-nya adalah sebuah konstanta. Sekali lagi, K pangkat N dikali determinan A. A transpos maupun A sama saja dideterminankan. Hasilnya tetap sama. Jadi kalau determinan K
dikali A transpos itu sama seperti K pangkat N dikali determinan A. N-nya adalah ordonya. Oke, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Oke, 2 atau 3 kita tulis. Atau tergantung, kalau A-nya ordonya 2 kali 2 maka K pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3 maka K pangkat 3. Seperti itu, soal nomor 6. Sekali lagi mengerjakan matriks jangan menggunakan cara normal. Kita gunakan cara tidak normal. Biar kita cepat menyelesaikan. Oke? Semoga bermanfaat. Lanjut lagi. Nomor 7. Nah, ini dia. Soal yang panjang. Katanya soalnya panjang-panjang. Kita gunakan salah satu soal yang menggunakan 3 himpunan. Suatu kompleks perumahan mempunyai 43 orang warga. 35 orang diantaranya aktif mengikuti kajian taklim. Kajian tafsir 17 orang, kajian hadis 19 orang, dan tauhid 22 orang. Oke, kita tuliskan langsung. Berarti kalau totalnya 43 orang, berarti semestanya ya. Berarti NS-nya. NS-nya 43. Ia mengikuti kajian. Oke, berarti ini kajian ya, yang suka kajian. Atau KAJNK ya, yang suka kajian. Berarti sama dengan 35. Berarti di sini kita langsung tahu untuk NK komplemennya. Pastilah berapa? 8 orang ya. Dari sini kita punya lagi beberapa katanya nih. Pertama, yang suka kajian tafsir. N tafsir ya, TF. Itu sama dengan 17 orang. Kemudian yang suka hadis. H-nya itu sama dengan 19 orang. Kemudian yang suka tauhid. Oke, tauhidnya 22 orang. Kemudian ada lagi katanya yang suka tafsir dan tauhid. Oke, berarti di sini kita tuliskan lagi N tafsir dan tauhid. Itu ada 12 orang. Kemudian yang suka tafsir dan hadis. Tafsir dan hadis itu sama dengan 7 orang. Kemudian yang suka hadis dan tauhid ya, hadis dan tauhid itu ada sebanyak 9 orang. Yang diminta di sini adalah banyak yang mengikuti ketiga kajian tersebut. Pasti yang terbayang dari Bapak Ibu guru pasti bikin diagram Venn. Lama ya. Sekali lagi menggunakan itu hanya menghabiskan waktu. Kita gunakan trik cepatnya begini. Trik cepatnya begini ya. Kalau ada 3 himpunan maka ini yang suka. Oke. Suka itu sama dengan yang suka 1 dikurangi yang suka 2 ditambah yang suka 3. Oke, sekali lagi, yang suka itu maksudnya mengikuti kajian di sini. Oke, ada 35 orang. Kemudian sama dengan yang suka 1, yang tadi ya 17, 19, 22, ini berapa jumlahnya? Kita ini 7 tambah 9, 16 tambah 2, 18 ya, naik 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3, berarti 58. Oke, itu yang suka 1. Yang suka 2, yang tadi ya, ini kan sukanya 2 nih. Kita jumlahkan. Oke, 12 tambah 7, 19. Tambah 9 berarti berapa? 28 ya. 28. Oke, yang suka kita punya 35 orang. Oke, yang suka 1 tadi 58. Yang suka 2 ada 28. Yang suka 3 yang ditanyakan kan? Oke, jadi 35. 58 kurang 28, 30. Pindahin ke kiri, jadi min 30. Dapat yang suka 3-nya. Hasilnya berapa? 5 orang. Oke, sip. Gampang kan? Kalau pakai diagram Venn lama nantinya. Gunakan cara ini saja. Oke, suka sama dengan suka 1 kurang suka 2 tambah suka 3. Kalau ada 4, ntar tambah di sini lagi ditambah suka 1 kurang suka 2 tambah suka 3 kurang suka 4. Kalau ada 5 berarti S1 min S2 tambah S3 kurang S4 tambah S5. Dan seterusnya. Itu akan berulang terus. Triknya seperti itu. Semoga bermanfaat. Oke, sip. Kalau ada soal silakan taruh di kolom komentar. Kita diskusikan. 8. Tentang aritmatika. Saya nampakin aritmatika sosial. Saya kasih soal di sini tentang PPH ya, pajak penghasilan, sorry. Sebagai pengarang buku, Pak Budi mendapatkan royalti dari hasil penjualan buku yang dikarangnya sebesar 7%. Untuk itu, ia harus membayar PPH sebesar 15%. Pada satu periode, hasil penjualan buku karangannya sebesar 100 juta. Dengan demikian, royalti yang diterima Pak Budi berapa? Caranya begini. Pertama, kita cari dulu saja berapa royalti yang diterima oleh Pak Budinya. Oke, itu kan 7%-nya. Kemudian dia harus membayar PPH-nya 15%. Berarti yang Bapak, yang Pak Budi bisa terima cuma berapa? Cuma 85% ya kan? Atau kita ambil di sini royalti ya. Royaltinya itu sebesar berapa? Sebesar 7%. Oke, 7% dari berapa? Dari 100 juta.
Oke. Tapi ingat, kok 100.000? 100 juta, sorry. Tapi ingat, ini sebelum ada PPh. Karena PPh-nya 15%, maka harus dikali lagi sama kita di sini. 1 min 15%. Itu yang Pak Budi terimanya. Oke, kita nggak usah lagi nyari PPh-nya berapa. Langsung aja cari komplemennya. Komplemennya berarti kan 85% ya kan? 1 min 15%. Berarti yang harus dicari adalah 7% atau 7/100 dikali dengan 100 juta dikali dengan 85% atau 85/100. Oke, coret aja nih, coret. Kemudian ini juga coret nolnya 2 ya. Ini coret 2. Berarti tinggal 7 kali 10.000 dikali 85. Oke, 7 kali 85 itu 7 kali 5 35 naik 3 56 tambah 3 59 ya. Berarti 590.00. Berarti 5.950.000. Jawabannya yang A. Oke, itu cara versi saya. Kalau ada cara lain silahkan taruh di kolom komentar. Oke, sip. Segitiga. Oke, segitiga di sini saya carinya tentang soal yang berkaitan nggak segitiga biasa ya. Segitiga biasa mungkin cari luas, itu standar banget ya. Ini ada bentuk soal yang sedikit dimodifikasi. Perhatikan seperti ini. Ini segitiga siku-siku, kemudian CD juga tegak lurus dengan alasnya. Siku-siku jadinya. AB-nya 9, AD-nya 5. AD 5 di sini 5 berarti ya. AB-nya 9. Berarti DB-nya 4. Nah, yang diminta adalah berapa ini? Oke. Kalau soal standar, biasanya miring diketahui, AC diketahui pakai Pitagoras, selesai. Ya nggak? Kalau nyari ini, yang diketahui cuma bagian alasnya aja. Caranya gimana? Saya kasih triknya begini. Ketika mengerjakan tipe soal seperti ini, maka untuk menentukannya, kemungkinan ada 3 tipe segitiga yang ditanyakan. Yang pertama, maksudnya 3 tipe pertanyaan. Baik, semoga bisa kepake nanti ya, kalau Bapak Ibu dapat soal seperti ini. Oke, berlaku untuk segitiga siku-siku yang ada tingginya seperti ini. Oke, kalau kita punya A, kemudian B, C di sininya D, kita mau mencari CB, ya, mencari CB, perhatikan arah panahnya C ke B, berarti CB kuadrat, itu sama dengan BD kali BA. Oke, berarti BD dikali dengan BA. Oke, CB kuadrat, itu kan yang ditanya, berarti CB kuadrat sama dengan BD, BD kita punya 4 tadi. 4 dikali BA-nya, BA kan AB ya, 9 cm, dikali 9. Maka CB kuadrat sama dengan 36. Berarti CB-nya berapa? CB-nya sebenarnya plus minus 6 sih ya, tapi nggak mungkin panjangnya besar minus. Langsung aja hasilnya sama dengan 6. Jawabannya yang C. Itu kalau yang ditanya CB. Kebetulan hanya CB yang ditanyanya. Tapi kalau yang ditanya CB kali CD, ya nggak. Bisa sih sebenarnya ya pakai Pitagoras. 6 sama 4, ntar dapat ininya. Nah, untuk mencari CD, bisa juga menggunakan ini. Kita perhatikan yang warna putih, ya. Saya ganti yang warna putih. Kalau yang ditanya CD, oke. Kalau yang ditanya CD, CD kuadrat, itu sama dengan dari D ke B, kemudian dari D ke A. Jadi DB dikali DA. Oke. Kalau yang ditanyanya bukan itu. Yang ditanya, misalkan yang ditanya adalah CA. Yang warna kuning, perhatikan. CA kuadrat sama dengan dari A kita kalikan ke D, dari A dikalikan ke B. Jadinya AD dikali AB. Oke, semoga bermanfaat. Sip, kita lanjut ke soal nomor 10, dan ini soal yang terakhir. Tadi nomor 9, nah ini nomor 10 ya. Perhatikan di sini, ini tentang lingkaran, tapi saya di sini minta akan soal tentang menghitung tembereng ya. Pada gambar di atas, persegi merupakan diameter, sisi persegi diameter ya katanya ya, diameter dari lingkaran. Jika panjang sisi dari persegi adalah 14 cm dan pi adalah 22/7, maka luas daerah yang tidak diarsir. Yang diminta yang tidak diarsir. Berarti untuk yang mengetahui tidak diarsir adalah luas persegi dikurangi luas yang diarsir. Gitu kan ya? Nah, jadi saya akan sampaikan dulu konsep tentang temberengnya. Perhatikan kalau gambar ini saya hadirkan garis-garis seperti ini. Maka kita punya berapa tembereng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tembereng itu yang di Bapak Ibu Guru. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tari busur dan busur lingkaran. Itu tembereng ya. Oke. Maka untuk menentukan tembereng, Bapak Ibu Guru pasti biasanya nyari juringnya dikurangi nyari luas segitiga. Lama. Bentuk yang tembereng seperti ini ada cara cepatnya ya. Untuk yang warna
arsir itu ya, yang saya kasih warna hitam lagi nih. Oke, untuk menentukan tembereng ini, itu rumusnya adalah luasnya sama dengan 2/7 R kuadrat. R-nya itu adalah jari-jarinya ya. Oke, sekarang di sini kita punya 8 tembereng. Oke, berarti bisa kita tuliskan bahwa luas yang diarsir, L arsir, itu sama dengan 8 kali luas tembereng. Oke, berarti 8 kali 2/7, 2/7, bukan 2/7 ya, tapi 2/7, dikali R kuadrat. R kuadratnya yang mana R-nya nih? Itu yang jadi pertanyaan kan? Berarti kan katanya, ini adalah persegi, sisinya 14 cm. Berarti yang jadi R-nya adalah ini dia, 7. Ini adalah 7. Ini 7, ini juga 7. Maka jari-jarinya atau R-nya adalah 7. Oke, berarti 8 dikali 2/7 R kuadrat. Nah ini saya kasih kurung ya. Jadi untuk menentukan luas tembereng cukup 2/7 R kuadrat aja. 8 dikali 2/7 dikali 7 dikali 7. Oke, ini bisa kita coret. 8 kali 2 kali 7. 14 kali 8. Berapa 14 kali 8? Ya, 112 ya. Oke, berarti luas yang diarsir sama dengan 112. Yang kita cari bukan luas yang diarsir, tapi luas yang tidak diarsir. Berarti L tidak diarsir, R tidak arsir ya. Itu sama dengan luas persegi dikurangin luas arsir. Bukan begitu? Betul ya? Luas perseginya adalah 14 kuadrat. Dikurangin 112. 14 kuadrat kan 196 ya. Dikurangin 112. Belakangnya 4. Oke, 84 cm per segi. Jawabannya yang D. Gitu Bapak Ibu Guru. Jadi kalau ada soal mencari tembereng, jangan cari manual. Kita punya cara cepatnya. Trik yang dipakai adalah seperti ini. Beberapa soal yang saya sampaikan tadi, semoga trik-triknya bisa membantu Bapak Ibu Guru semua yang ingin melaksanakan P3K khususnya untuk kompetensi teknisnya ya, kayak teknis bagian profesionalnya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar. Silakan kita berdiskusi sama-sama di semua di sininya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa jika suka dengan video ini, silakan di like. Jangan lupa share kepada yang lainnya untuk sama-sama belajar. Klik subscribe-nya, jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu Guru semua diberikan kelancaran dan kelulusan pada tes P3K tahun 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.